Pres Mahfud MD mendadak meralat salah satu pernyataannya saat berbicara di sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK pada Rabu 27 Maret 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Mahfud melalui cuitannya di akun X pada Jumat 29 Maret. Sebelum meralat pernyataan, Mahfud terlebih dahulu meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Pasalnya, Mahfud sempat salah menyebutkan nama negara saat berbicara di sidang MK. Saat itu dalam pengantarnya, Mahfud menyampaikan terkait pembatalan hasil Pilpres yang dilakukan di negara lain. Pada Rabu, Mahfud menyebut beberapa negara itu diantaranya Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand. Menurut penjelasannya, negara-negara tersebut membatalkan hasil pemilu karena ada kecurangan dan prosedur yang dilanggar. Lantas dalam cuitannya, Mahfud mengakui bahwa dirinya salah menyebut nama negara. Rupanya negara yang dimaksud pernah membatalkan hasil pemilu adalah bukan Australia, melainkan Austria. Dalam cuitan serupa, Mahfud pun menjelaskan Austria pernah membatalkan Pilpres pada Juli 2016 silam. Selain itu, Mahfud menginformasikan bahwa Austria merupakan negara maju dan negara pertama yang membentuk MK pada 1920. Para caleg PDIP di Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Karanganyar murka dan melakukan aksi protes lantaran mereka diancam dipecat. Kondisi itu dikarenakan mereka tidak mau mengikuti sistem komandante yang diterapkan di DPD PDIP Jawa Tengah. Dikutip dari Tribun Solo, hal tersebut disampaikan oleh caleg PDIP Dapil Karanganyar 1 Suprapto yang mengatakan sistem komandante diterapkan untuk membuat setiap dapil memperoleh kursi secara merata. Berbeda dengan prinsip proporsional terbuka yang didasarkan pada caleg dengan suara terbanyak. Hal ini membuat mereka yang memperoleh suara terbanyak harus rela tergusur dengan caleg lain yang memiliki perolehan suara lebih sedikit demi pemerataan. Meski begitu, menurutnya Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun telah menegaskan bahwa yang memiliki wewenang memecat adalah DPP bukan DPD. Suprapto menyesalkan adanya bentuk intimidasi tersebut lantaran ia tidak pernah diminta pendapat mengenai sistem tersebut. Bahkan Suprapto mengaku ia ditawari Rp50.000 per suara jika mau mundur dan menaati sistem komandante yang diperlakukan DPD PDIP Jawa Tengah. Namun ia menolak tawaran tersebut lantaran tidak ingin mengkhianati suara rakyat. Bahwasanya yang pertama memang DPD harus menyelesaikan ini secepat mungkin, dan yang kedua ada karena teman-teman termasuk saya apabila tidak mengindahkan apa yang disampaikan Ketua DPC nanti dianggapnya indisipliner atau bisa dipecat. Pemecatan partai menurut kami dan dijelaskan oleh Bapak Komarudin kemarin bahwa pemecatan ini adalah kewenangan DPP PDI Perjuangan. Dan sebelum dipecat tentunya orang-orang ini harus ada klarifikasi akan dipanggil DPP. Nah, dalam hari ini kami juga sangat menyesalkan apabila DPC dengan seenaknya mempreser atau mengintimidasi dengan kata-kata indisipliner. Tim hukum Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak meminta agar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Permohonan di sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi atau MK itu menuai banyak kritikan. Banyak yang menyoroti permintaan itu dilayangkan setelah pasangan calon kalah. Dikutip dari Warta Kota, hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari yang mengatakan materi gugatan itu tidak substansial. Lantas pihaknya pun menyoroti dua hal dalam materi gugatan tersebut. Yang pertama terkait permintaan tim Anies dan Ganjar yang menuntut Prabowo Gibran didiskualifikasi. Menurutnya tuntutan tersebut hanya pura-pura sebab jika kedua paslon serius seharusnya sudah sejak awal membawa persoalan tersebut ke pengadil tata usaha negara. Tindakan itu pun seharusnya dilakukan sebelum proses pendaftaran peserta Pilpres 2024 yang ditetapkan oleh KPU. Namun kedua kubu baru mempermasalahkan kandidasi itu seusai mereka kalah hingga perolehan suara selisih jauh. Oleh sebab itu, Kodari sependapat dengan pernyataan dari Hotman Paris selaku tim kuasa hukum dari Prabowo Gibran, yakni terkait kubu Ganjar dan Anies secara tidak langsung sudah mengakui Gibran menjadi cawapres dalam dua momen penting. Adapun dua momen penting yakni momen pertama saat pengambilan nomor urut capres-cawapres dan debat kandidat.
Santer kabar yang menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dikabarkan pertemuan tersebut akan berlangsung selesai sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Menanggapi pertemuan tersebut, inilah reaksi dari Prabowo. Prabowo tak menjawab pertanyaan dari wartawan soal rencana pertemuan dengan Megawati. Adapun pertanyaan itu dilontarkan awak media selesai Prabowo menghadiri acara buka bersama dengan Golkar pada Jumat 29 Maret malam. Alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Prabowo justru berjalan ke mobil untuk meninggalkan kantor DPP Partai Golkar yang ada di Jawa Barat. Di satu sisi, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menegaskan pihaknya terbuka terhadap wacana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Dikutip dari Kompas.com, Erlangga mengaitkan wacana pertemuan itu dengan periode kritis di Indonesia selama 10 tahun ke depan. Pihaknya menjelaskan periode kritis ini membuat pihaknya terbuka terhadap siapapun yang ingin Indonesia maju. Kemudian Erlangga menegaskan Prabowo memiliki hubungan yang baik dengan seluruh partai termasuk lawan politiknya. Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Prabowo akan bertemu Megawati dalam waktu dekat. Muzani membeberkan baik kader Gerindra maupun PDIP sama-sama menginginkan kedua ketum tersebut bertemu. Muzani menjelaskan pertemuan Prabowo dengan Megawati hanya soal mencocokkan waktu saja. Pasalnya, ia mengatakan Prabowo saat ini masih memiliki banyak agenda yang harus dilakukan. Kunjungannya Pak ke Cina nanti apa ya Pak ya? Terkait kunjungan ke Cina minggu depan itu gimana ya Pak ya? Pak sudah ada pembahasan. Tim hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan meminta Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK. Tantangan itu digaungkan selesai tim Ganjar Pranowo Mahfud MD meminta 4 Menteri Presiden Joko Widodo menjadi saksi dalam sidang tersebut. Selesai ditantang Otto, lantas beginilah respons dari PDIP. Dikutip dari Tribunnews.com, respon itu disampaikan oleh TPN Ganjar Mahfud Muhammad Guntur Romli atau Gus Romli. Ia mempertanyakan relevansi dari pernyataan Otto Hasibuan yang meminta Megawati untuk dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Gus Romli mengatakan pemanggilan Jokowi dalam sidang MK justru lebih relevan. Pasalnya diduga ada penyalahgunaan wewenang Jokowi untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Meski begitu, Gus Romli mengatakan Megawati tetap akan hadir jika keterangannya dibutuhkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Hal tersebut sebagai bukti bahwa Megawati adalah warga negara yang baik. Diketahui sebelumnya, Otto Hasibuan menyindir permintaan kubu Anies dan Ganjar terkait 4 Menteri Jokowi dihadirkan dalam sidang. Otto mengungkapkan pihaknya bisa saja meminta MK untuk menghadirkan Megawati dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan hal itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.